Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Raka Erlangga dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam saraf. 1. Saraf kranial olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman atau penghidup. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Jadi jika Anda tidak sengaja mencium aroma mie instan, maka saraf olfaktori akan sedang bekerja. 2. Saraf kranial optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam menghilangkan kita saat kita menerima cahaya dari luar. Bersama dengan bagian-bagian mata lainnya, saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang dilihat. 3. Saraf kranial okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otak serta respons pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. 4. Saraf kranial troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotok dan kembali seperti semula. Saraf kranial trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu saraf ophthalmicus. Saraf ophthalmicus bertugas untuk mengirimkan informasi sensori dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit, kepala, dan kelopak mata. Saraf maksilaris. Saraf maksilaris berperan mengirimkan informasi sensori dari bagian-bagian tengah wajah seperti pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Maksilaris juga mempersarafi gigi-gigi yang ada di rahan atas. Saraf mandibular. Saraf mandibular berfungsi dalam hal sensorik serta motorik. Saraf ini bertugas mengirim informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Saraf ini juga mengatur pergerakan otot rahan dan telinga. Selain itu, saraf mandibular pun mempersarafi gigi-gigi rahang bawah. 6. Saraf kranial abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berfungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotok atau melirik. 7. Saraf kranial facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf facial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 pencabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular, merasakan sensasi di telinga luar, kemampuan merasakan makanan. Saraf kranial vestibulocochlear. Saraf vestibulocochlear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Lalu tubuh akan menggunakan informasi ini untuk tetap berada di posisi seimbang. Saraf cochlearis yang membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. 9. Saraf kranial glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Berikut ini penjelasannya. Saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang.
Saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini bersifat mengatur pergerakan otot stimulaneus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. 10. Saraf craniolvagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga, bagian luar tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus, disalurkan pernafasan paru-paru dan saluran cerna. 11. Saraf kranial aksesorius. Saraf aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot ini yang mengontrol otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Saraf kranial hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir adalah saraf hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.